Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Amin. Oras. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat ngambil di lapangan sedikit ya, karena cuaca saat ini di sini memang lagi nggak menentu. Macam hujan berhenti, jadi ini keburu udah gelap atau malam, jadi tetapi harus dituntaskan, diselesaikan. Sambungan dari ini kujang ini. Nah, jadi untuk seduluranku sebelumnya aku mohon maaf buat para sesepuh atau senior khususnya di dunia perkujangan. Aku kurang bisa menjelaskan atau sangat-sangat gak bisa menjelaskan tentang jenis kujang ini. Yang aku tahu hanya ini jenis kujang ciung mata 5 itu lor. Cuman bagi seduluran yang ingin bisa main kujang atau memainkan senjata kujang ini, faktor yang pertama itu utamakan keamanan. Sebelumnya kita berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau aku tetap sebelum dan sesudah ya aku ucapkan bismillah atau basmalah. Setelah selesainya aku ucapkan alhamdulillah atas keselamatan yang kita lakukan atau kita buat dari Tuhan atau Allah. Itu aja lor ya. Jadi bentuk kujang kan seperti ini lor, khususnya kujang ciung. Jadi dia punya lekuan ke dalam dan keluar. Jadi kalau kita untuk sabetan aja, ini takutnya ini yang di luar ini, nah ini mengenai, apalagi kita ambil sisi dalam. Gitu ya lor. Pokoknya kita pertama itu kalau aku pribadi, secara pribadi mengenal dulu lor. Sebentar lor, lampunya kok mengarah ke sini kali. Nah gini ya. Nah aku mengenal dulu bentuknya dulu. Oh ini sabet. Meskipun sekalipun ini kategori lebih dominan senjata tusuk, senjata tikam, tapi ini tajam lor. Nah jadi dia bisa menikam dan dia bisa menyobek. Lebih kurang gitu ya lor ya. Jadi pertama latihannya ini dulu lor. Nah tusuk dulu lor. Dan sebelumnya kita harus tahu cara buka dan tutupnya. Nah kujang tidak seperti golok yang bisa dicabut dan disorong masuk gitu aja, karena kujang punya warangkai yang terbuka di atasnya seperti ini. Jadi caranya itu lor, ini ya lor, jangan pegang sini ya lor, ini nggak akan keluar. Nah ini pegangnya sini, ini ditekan ini ya, bentar ya lor, ini ditekan. Nah baru cabut lor. Dan cara yang lebih buat aku ya wajib lah hormati setiap cabut dan tutup dari senjata pusaka kita itu loh. Setelah itu baru taruh warangka tempat yang aman atau safety, baik di pinggang maupun di bawah. Nah ini kita belajar sama persis seperti dengan golok, lemparan untuk tusukan yang ini. Nah dan pastikan kelingking jangan menyentuh dalam ini. Nanti perbagiannya aku tunjukin sama seduluran. Cukup jarnya seperti ini lor. Nah balik lagi sekali lagi ya lor. Nah kelingking upayakan jangan sampai menyentuh bilah tajam. Nah putaran juga sama, bisa kujang bisa dibuat seperti golok, putar gitu ya lor. Nah macam ini. Nah baru putar. Nah ke sini juga bisa, baru mau dibalik lagi juga bisa. Jadi menurut aku lor, kujang lebih rumit dimainkan ketimbang golok gitu lor. Sekali lagi ya lor ya, kujang ini lebih rumit dimainkan ketimbang golok karena dia punya mata bilah yang kanan kiri atas bawah. Ini teruncing, ini tajam semua kecuali punggungnya. Gitu ya lor ya. Fungsi-fungsinya dulu. Nah udah tusuk, sayat, belah juga bisa. Nah bisa. Cuman aku himbau untuk seduluranku dalam berlatih kujang lebih berhati-hati. Beda dengan golok. Kalau golok seperti yang aku katakan, golok itu lurus, tidak seperti kujang melengkung. Nah ini dalam. Nah kalau dalam mau simpan ini
bisa, cuman hati-hati, tetap hati-hati. Karena kujang senjata pendek yang ya lebih ribet mainnya. Kalau putaran mendekati dengan golok, bisa dibuat ini, bisa dibuat, nah simpan luar, baru simpan lagi, bisa. Itu ya lur. Tapi pada hakikatnya kujang bukan golok, jadi harus lebih berhati-hati. Nah, saat menekuk ini, nah ini, kalau kurang berarti sebaiknya jangan, karena ini tajam semua. Nah ini, nah, kurang ya, kalau kurang berhati-hati sebaiknya jangan, karena tajam semua. Ini, gitu ya lur. Beda dengan golok lur. Nah, kujang bisa putar dalam luar, bisa seperti golok, karena dia tidak membahayakan. Nah, ini kujang bisa. Nah, ini yang agak, oh ini bisa, tusuk simpan sini, kujang bisa. Tapi tetap hati-hati, kontrol di pergelangan, jangan sampai ini ketarik, ini nanti akan melukai tangan seduluran sendiri. Tusuk, nah ini aman, sambar. Gitu ya lur. Bedanya kalau kujang untuk simpan sini, nah ini agak ribet. Ini harus berhati-hati karena pegangan jadi pindah ke sini lur. Sekali lagi ya, saat habis tebas simpan yang ini, kujang bisa berbalik-balik. Beda dengan golok lur. Kalau golok, nah ini bisa langsung, karena sifat bila golok itu lurus ya lur. Sekali lagi ya, khusus untuk simpanan ini, sebaiknya dalam permainan kujang berhati-hati jika pun mau dimainkan, tapi sebaiknya lagi ya jangan lakukan jika kurang berlatih. Nah, kalau yang ini dapat kujang juga bisa. Nah, itu ya lur. Ya, baru yang ini. Nah, kujang bisa. Tapi saat di sini, hati-hati sama kujang. Kalau golok dia lurus. Sekali lagi ya lur. Ini kalau golok dia lurus. Nah kan lur, itu turun lagi hujan lur. Nah, jadi kesimpulannya golok itu lebih mudah memainkannya ketimbang kujang karena bentuknya lurus. Nah, sementara kujang itu bentuknya melengkung. Jadi lebih diwaspadai atau tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi kujang ya lur. Nah, nih. Nah, untuk melipat sebaiknya kalau tidak terlatih jangan dulu ya lur. Nah, nih. Nah, untuk melipat ini, nah sebaiknya kalau tidak terlatih jangan, karena kujang melengkung. Nih, tusuk, lo tarik. Nah, kujang sangat enak kalau untuk sini. Tapi kalau untuk simpan sini, nah hati-hati, kujang ini punya mata bilang tajam. Nah, sebaiknya kujang simpannya sini, lur. Baru lurus. Nah, putar balik sini. Kira-kira begitu ya lur. Lebih kurangnya seperti itu. Dan bagi seduluranku yang berminat untuk memiliki satu bilah kujang, bahkan lebih, aku sarankan hubungi Kang Ujang Cibatu. Udah ada 2 kujang yang aku ambil dari Kang Ujang. Jadi aku udah ambil 2 kujang dari Kang Ujang. Ini, nah ini sama seperti golok. Nah, cuman selalu aku bilang dalam pelipatan jari dalam kujang sebaiknya lebih berhati-hati. Karena kujang sifatnya melengkung. Nah, lebih kurang begitu ya lur. Salam hormatku buat seluruh saudaraku atau seduluranku dimanapun berada, khususnya Sunda. Ayolah kita lestarikan budaya leluhur kita, tradisi leluhur kita. Gitu ya lur.
Salam hormatku buat semuanya, salam sayangku buat semua seduluranku ya lur. Jadi sementara itu aja dulu lur. Jika pencahayaannya naik turun aku mohon dimaafkan karena cuaca beberapa hari ini nggak menentu, hujan panas dan sekarang habis sore ini pun masih hujan terus ya lur. Tetap jaga lestarikan budaya leluhur kita. Salam hormat aku kepada semua seduluran. Aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Sampurasun. Horas.